kedekatan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pandangan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alhamdulillah hari ini kita meriahkan subuh kita dengan Maulid Rasulullah. Siang tadi ada Maulid di kamar-kamar, semua kamar bikin Maulid. Mudah-mudahan kamar-kamar kamu semuanya penuhi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kamar yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan maulid dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum bikin acara maulid di kamar, bersih-bersih kamar lah. Rapi-rapi lah. Dimanapun kita berada, kita pengen berhias, rapi-rapi, nunjukin yang terindah, yang tercantik. Itu bukan berlebihan. Itu adalah perkara yang karena kita ingin tempat yang dilihat oleh Rasulullah sebagai tempat kita beribadah, beramal soleh, itu menjadi tempat yang indah dipandang mata, rapi, bersih, wangi. Makanya di acara maulid kita akan bakar bukhur. Kenapa? Biar ruangan wangi. Mungkin kamu bertanya-tanya, seringkali kan orang bilang dalam majelis maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Maksudnya hadir itu bagaimana? Beliau ada bersama kita, menyaksikan amal kita, menyaksikan majelis kita. Dari mana Ustazah kok pian bisa mengeluarkan statement begitu? Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bersabda, Inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku bagus untuk kalian, baik untuk kalian, dan begitu juga matiku pun baik untuk kalian. Hidupku baik untuk kalian dan matiku baik untuk kalian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkata, ya Rasulullah, kami tahu alimna anna hayataka khairul lana. Kami tahu hidupmu itu baik untuk kami. Kami dapat nikmat jadi sebaik-baik manusia setelah Nabi. Dengan status sebagai sahabat Nabi, mereka menduduki kewalian tertinggi. Tingkat kewalian tertinggi di antara semua wali di seluruh alam adalah diduduki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah para nabi dan rasul, wali-wali itu ada tingkatannya, dan yang paling tinggi diduduki oleh para sahabat. Berkat apa? Berkat mereka hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupmu baik untuk kami dapat pahala sholat di belakangmu, kami dapat merasakan nikmat, memandang indahnya wajahmu, melihat sikapmu setiap hari, ikut berjihad bersamamu. Pahala orang berjihad di perang Badar bersama Rasulullah SAW itu tidak sama dengan pahala perang-perang yang lain. Bahkan kata Nabi SAW mengibaratkan pahalanya para sahabat itu, kata Rasulullah, kalau kamu bersedekah sebanyak pohon gunung-gunung Uhud ini dijadikan Allah jadi emas, kamu sedekahkan semuanya sebanyak gunung-gunung Uhud yang menjadi emas, itu tidak bisa menyamai sedekah para sahabat sedirham 2 dirham. Saking apa? Saking besarnya pahala mereka karena mereka beramal soleh bersama Nabi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menjadi orang yang berjuang bersama Nabi Muhammad, yang pertama menerima Islam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya mereka tidak ada tandingannya, kedudukan mereka tidak ada tandingannya. Dan di tengah para wali-wali Allah, kedudukan para sahabat adalah kedudukan kewalian tertinggi setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, sallallahu alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Jadi hayatuka khairun lana, hidupmu baik untuk kami, itu kami setuju ya Rasulullah. Kami setuju. Tidak diragukan, memang hidupmu baik untuk kami, karena kami akhirnya merasakan nikmat-nikmat yang tidak bisa dirasakan umat sebelum kami dan umat setelah kami. Bahagia para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nikmat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Syekh Ali Jum'ah pernah ngomong ini, kata beliau, saya kalau ditanya
Bagaimana seandainya kalau saya hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana saya berada? Atau apa yang akan saya lakukan? Atau saya akan menjadi apa? Kata Syekh Ali Jum'ah, kalau saya hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan berada di pojok-pojokan ruangan, saya akan berada di ujung-ujung jalan mengintip-intip Nabi dari kejauhan. Kata siapa? Kata Syekh Ali Jum'ah, seorang syekh besar, seorang alim besar, syekh besar di Al-Azhar di Mesir sana, seorang grand mufti. Beliau mengatakan kalau saya hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan menjadi orang yang di pojok-pojokan ngintipin Nabi, mandangin Nabi dengan penuh rindu dari jauh. Mandangin Nabi dari jauh. Kenapa? Karena saya takut. Belum tentu saya bisa seberani Sayyidina Umar, bisa sebijaksana dan sesabar Sayyidina Abu Bakar, bisa semalu Sayyidina Uthman, bisa seberani Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya takut saya tidak punya adab seperti adabnya para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya hidup di zaman Nabi, saya paling pojok-pojokan mandangin Nabi dari jauh. Dan belum tentu orang yang hidup di zaman Nabi jadi para sahabat. Ada yang jadi Abu Lahab, ada yang jadi Abu Jahal, ada yang jadi Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Uyainah masuk Islam, Abu Sufyan bin Harb tidak masuk Islam. Ada yang jadi Umayyah bin Khalaf yang nyiksa Sayyidina Bilal. Maka kalau tidak perlu kita berharap, seandainya saja aku hidup di zaman Nabi, mungkin aku jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Iman tuh gak sampai sana. Iman kita nggak sampai sana, tapi alhamdulillah kita syukuri kita hidup jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para sahabat, hayataka khairun lana, betul ya Rasulullah, kami setuju hidup terbaik untuk kami. Lalu bagaimana dengan matimu juga baik untuk kami? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mamati khairun lakum, uridat alayya a'malukum. Diperlihatkan kepadaku amal-amal kalian. Ada tayangan live. Orang tua nggak bisa melihat live di majelis kita. Yang padahal kita hidup di zaman yang sama. Kita nggak bisa menayangkan live kamu sehari-hari. Orang tua yang kita sayangi, yang menyayangi kita, itu pengen sekali tahu. Anakku dipoto kayak apalah, hari ini makan apa jadinya menangis, kan tahu kamu kawan ke siapa. Mungkin sebagian orang tua ada yang seperti itu perhatiannya sama anaknya. Orang tua tuh ada yang begitu. Dan dia kayak, kamu apa aja yang digawe di pondok, apa aja, cerita dong, cerita. Penasaran sama kita, pengen tahu gimana kita melalui hari-hari di pondok. Tapi tidak ada kemudahan bagi kita untuk menayangkan CCTV live sepanjang 24 jam kepada mereka, padahal kita hidup sezaman dengan mereka dan mereka masih hidup sama kita. Ada yang bisa kita tuh menayangkan live acara kita, kegiatan kita sehari-hari sama orang yang kita sayangi, nggak bisa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad, ditayangkan di hadapan beliau, di dalam kubur beliau, uridat alayya a'malukum, diperlihatkan kepadaku amal-amal kalian. In ra'aitu khairan, kalau aku lihat, baginda melihat. Khairan, kalau aku lihat baik, kamu bersalawat ke atasku dengan adab, dengan wudu, dengan penuh cinta, mengalir air mata. Kamu baca sirahku, kamu sholat seperti sholatku, kamu berwudu seperti wuduku, kamu beribadah seperti ibadahku, kamu berbakti kepada orang tua, kamu sabar menghadapi orang tua, kamu melayan dan menjawab orang tuamu dengan jawaban dan ucapan-ucapan yang baik, kamu mendoakan orang tuamu, kamu belajar menuntut ilmu, kamu rindu kepadaku, kamu menyebut-nyebut namaku, dan setiap perbuatanmu kamu jadikan aku sebagai panutan, pegangan dan pedomanmu. Hamidullah, aku bahagia, aku gembira, aku tersenyum, dan aku bersyukur kepada Allah yang memberiku taufik sehingga membuatku bahagia. Dan begitu kita sekarang nih di majelis baca kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Setiap ketika diperlihatkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kita, cara duduk kita,
sikap kita. Ada yang ketawa-ketawa mungkin, ada yang mengantuk mungkin, ada yang sambil nulis-nulis tulisan selain yang disampaikan, ada yang mungkin sambil nulis surat, ada yang sambil senggol-senggolan ke samping. Diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Di saat yang sama ada yang khusyuk mendengarkan, duduknya duduk iftirash, kakinya tidak terlihat. Masukkan kaki ke belakang, duduk yang betul. Duduknya talibul ilm seperti apa? Ke belakangkan kaki, seperti duduknya malaikat Jibril di hadapan Rasulullah SAW. Duduknya duduk yang baik, hatinya berniat-niat yang salihah, punggungnya dia tegakkan, khusyuk mendengarkan, memperhatikan, hatinya penuh ta'zim, penuh penghormatan. Saya melihat Rasulullah, saya sedang dilihat Rasulullah. Uridat alayya a'malukum, diperlihatkan kepada kalian amal-amal kalian, diperlihatkan kepadaku amal kalian. In ra'aitu khairan hamidullah, kalau aku lihat baik, maka aku akan berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat selain itu. Rasulullah saking sopannya, saking pemalunya, orangnya itu kalau ngomong itu malu, sopan sekali, nggak mampu, nggak tega. Rasulullah itu bilang, kalau saya lihat kamu berbuat buruk, saking sopannya beliau sampai nggak mampu mengucapkan kata buruk untuk kita. Beliau bilang, wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau saya lihat selain itu. Apa selain yang baik? Apa? Buruk. Selain yang baik apa? Syar. Selain khair adalah syar. Tapi Rasulullah tidak sebut syar pada kita. In ra'aitu ghaira dzalik, kalau saya lihat selain itu, saya lihat kamu melanggar perintah Allah, saya lihat kamu menjawab orang tuamu dengan kasar, saya lihat kamu marah, saya lihat kamu benci, saya lihat kamu menyepelekan sunnahku, melalaikan sholat, melalaikan ibadah, tidak bersolawat ke atasku. Saya lihat selain yang baik-baik padamu. Tapi saking baiknya Nabi, padahal sedih hati beliau, beban bagi diri beliau, beliau berkata, Istaghfirullah lakum, saya mohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Kurang baik apa? Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis kita sekarang sedang dilihat, sedang dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bikin majelis, kita pengen bikin yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang wangi-wangi. Biar apa? Rasulullah senang lihat kita bagus, indahnya, wanginya, harumnya, khusyuknya, banyak sekali malaikat yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan rahmat yang turun kepada mereka, ampunkan dosa-dosa mereka, rubah keadaan mereka, perbaiki keadaan mereka. Gitu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul ungkapan para ulama, Rasulullah itu hadir. Maksudnya hadiran itu apa? Beliau sedang menyaksikan, diperlihatkan kepada beliau sekarang majelis kita. Mudah-mudahan yang beliau lihat dari kita yang baik-baik. Mudah-mudahan yang beliau lihat dari kita yang nyenengin hati beliau, sehingga beliau ridha kepada kita pada hari ini secara khusus dan juga pada hari-hari selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah untuk kita, untuk terus-menerus punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW, untuk terus-menerus punya keinginan, punya semangat untuk menampilkan, menunjukkan yang baik-baik di hadapan Rasulullah SAW. Gembirain dan ngeringanin hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para salihat hafidhatul Quran, para talibatul ilm, dan juga para pendengar majelis taklim dimanapun berada. Terakhir daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, halaman 149, ya. Untuk kitab yang berwarna hijau bagi yang punya. Saya pengen sebenarnya kalian beli kitab ini dari dulu-dulu, cuman karena saya lihat harganya lumayan mahal. Kedua, dia hanya di bulan Maulid. Jadi waktu itu saya tidak wajibkan dan saya beri keringanan dengan melihat layar. Tapi alangkah baiknya kalau kamu beli. Alangkah
Alangkah baiknya kalau kamu punya ini kitab, masya Allah, kitab termasuk kitab kesayangan saya. Saya punya ini kitab yang apa istilahnya kayak harta karun gitu, kan paling berharga, termasuk yang paling berharga dan termasuk yang paling sering saya buka. Jadi saya itu punya banyak kitab, alhamdulillah, walaupun gak dibaca semua, ada banyak kitab. Lebih banyak dari kamu, maksudnya tidak lebih banyak dari abi saya atau yang lain. Tapi saya pilih, ada beberapa kitab, ada sekitar 4 atau 5 kitab saya taruh di kamar. Yang saya taruh di kamar secara khusus itu termasuk buku favorit istilahnya. Salah satunya kitab ini. Dari dulu kitab ini ada di kamar saya. Walaupun bukan bulan Maulid, Kalau kamu beli, ahsan. Ya kakak Rika. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau masih belum mampu buat beli, apa-apa kita bisa lihat layar. Dan tidak ada ruginya kita punya kitab. Setuju? Jangan juga kita ngerasa, aku gak pernah belajar baca bahasa Arab aja gak bisa. Masa aku mau beli kitab tebal-tebal bahasa Arab lagi? Gak apa-apa, beli dulu, niat dulu, suatu hari nanti semakin pintar bisa baca. Bukunya sudah ada. Dan dia juga jadi kayak semacam dorongan buat kita buat bisa baca. Saya udah punya kitabnya, masa saya nggak bisa baca? Jadi kayak semacam dorongan saya harus belajar sampai saya bisa baca kitab dan paham apa yang saya baca. Insyaallah. Baik, sampai di halaman 149. Terakhir di hari Sabtu kemarin kita menjelaskan ucapan seorang ulama yang bernama Al-Qustulani. Ini ringkasan saja. Dalam kitab Al-Mawahibil Laduniyah, beliau mengatakan, kenapa kok banyak sekali riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu mengalami masa-masa sulit, sering kelaparan, sering tidak ada makanan, cuma makan kurma dan air sehari-hari beliau. Padahal di saat yang sama ada juga riwayat yang menyebutkan beliau sedekahnya banyak, ngasih orang bisa beratus-ratus kambing, beratus-ratus unta. Bahkan beliau pernah ngasih orang kambing sebanyak antara 2 bukit. Jadi ada bukit di ujung sana sama bukit di ujung sana, semua lembar yang dipenuhi kambing beliau hadiahkan untuk 1 orang. Pernah menyembelih 100 ekor unta ketika haji, ketika umroh, membawa sendiri untanya, disembelih sendiri, dibagi-bagikan. Menunjukkan hewan, unta, emas, dan sedekah-sedekah beliau, menunjukkan bahwa beliau itu orang yang punya harta, nggak semiskin itu. Kenapa kok ada riwayat yang menyebutkan beliau sering kelaparan, makannya cuma air sama kurma? Ada riwayat yang beliau bisa ngasih orang sebanyak itu sedekah dan juga bisa menyembelih sebanyak itu. Kemudian juga sahabat-sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar itu pedagang, Sayyidina Umar juga kaya raya, orang-orang yang bangsawan, Sayyidina Utsman apalagi, Abdurrahman bin Auf juga kaya raya. Kok bisa? Banyak cerita beliau itu pernah kelaparan. Para ulama, satu Imam Tabari, beliau menjawab, jawaban yang pertama adalah satu, masa-masa sulit itu tidak berlaku di semua keadaan. Masa-masa sulit itu tidak berlaku di semua keadaan, atau keadaan-keadaan sulit itu tidak berlaku di semua keadaan. Ada masa-masa beliau mengalami kesulitan, mungkin di awal-awal hijrah, mungkin di masa-masa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ketika beliau dikucilkan, di masa-masa beliau dipinggirkan, diusir. Itu masa-masa sulitnya Rasulullah SAW, atau masa-masa awal hijrah kaum muhajirin masih dalam keadaan sempit, tidak punya pekerjaan, baru pindah dari kota Madinah ke kota Makkah ke kota Madinah. Maka itu jawaban yang pertama, dia tidak terjadi atau tidak berlaku dalam semua keadaan Rasulullah SAW. Ia hanya terjadi dalam beberapa kondisi.
juga senang atau pernah mudah. Pernah nggak punya apa-apa sampai kelaparan, pernah juga memiliki banyak harta dan juga hewan ternak sampai bisa memberi dalam jumlah yang banyak. Ini jawaban yang pertama. Imam Tabari yang menjawab dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga menjawab hal-hal masa sulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena terjadi di awal-awal hijrah. Imam Ibnu Hajar menjawab masa-masa sulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di awal-awal hijrah. Setelah beliau dibukakan An-Nadir, jadi setelah dibuka Khandaq, setelah peperangan Khandaq ada perang Khaybar, Rasulullah dibukakan Khaybar dan juga banyak kemenangan-kemenangan beliau dapatkan, maka kemudian Allah berikan keluasan dalam harta sehingga beliau kemudian bisa memberi bersedekah dalam jumlah yang banyak tanpa takut miskin. Kemudian juga sebab yang ketiga karena tidak suka sering-sering kenyang. Sebab yang ketiga tidak suka terlalu sering kenyang dan lebih menyukai melaparkan diri. Dan kemudian terakhir, na'am, kana sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad yaqtaru dzalika ma'a imkani husuli tawassu'i wa tabassuti fid dunya dah. Sebab yang keempat adalah karena itu adalah pilihannya Rasulullah. Karena itu adalah pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqtaru dzalika. Beliau memilih untuk hidup dengan cara begitu. Beliau memilih untuk hidup dengan cara begitu. Padahal beliau diberi kesempatan, beliau punya pilihan untuk mendapatkan keluasan dan kenyamanan dalam hidup. Jadi itu pilihan Nabi untuk hidup sederhana. Kita nggak bilang hidup miskin, tapi kita hidup kita bilang hidup sederhana. Kama akhraj Tirmidzi min hadits Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, seperti mana yang disebutkan Imam Tirmidzi dalam hadis Abi Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arada 'alayya Rabbi liyaj'ala fi Makkah dhahaba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menawarkanku untuk menjadikan gunung-gunung kota Mekah menjadi emas. Jadi sejak Nabi Muhammad di kota Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, Allah sudah menawarkan Nabi untuk menjadi orang yang kaya raya. Untuk menjadi orang yang kaya raya. Arada alayya Rabbi, Allah menawarkan kepadaku untuk menjadikan Makkah, gunung-gunung di kota Mekah itu menjadi emas. Jadi kota Mekah itu adalah tempat beradanya Ka'bah itu di lembah. Lembah itu apa sih? Lembah itu adalah tempat yang rendah di antara gunung-gunung. Jadi daratan rendah yang ada di tengah gunung. Jadi sekelilingnya gunung. Jadi di kota Mekah itu banyak sekali gunung-gunung. Kalau kita mau masuk ke kota Mekah dari arah luar kota Mekah, biasanya kita akan masuk terowongan. Jadi kalau kita di Indonesia, bisa nggak sih yang bilang orang Indonesia itu dulu dijajah sama Belanda. Orang Belanda itu, jadi katanya habis saya, wallahu a'lam. Bedanya orang Inggris sama orang Belanda kalau ngejajah. Orang Inggris kalau ngejajah negara, dia majuin negara itu. Tapi orang Belanda kalau ngejajah, dia ambil kekayaan Indonesia, dia bawa ke negerinya, dia buat kita miskin. Katanya hari saya. Kalau kita di Indonesia, kita orang
Jalan-jalan yang di gunung itu dibuat kayak muterin gunung, berkelok-kelok seperti itu. Tapi kalau di Saudi tidak dijajah. Cuman ini cuma gambaran aja karena beliau bandingin sama Malaysia. Malaysia dijajah sama Inggris. Malaysia itu banyak terowongan-terowongan. Apa itu terowongan? Gunung dibolongin dijadiin jalan. Begitu juga di Mekah, banyak sekali gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu itu dilubangin, kemudian dijadikan jalan. Kalau orang pengen menuju ke kota Mekah dari berbagai penjuru kota Mekah, mau masuk kota Mekah itu ada pintu-pintunya dan harus melewati terowongan-terowongan batu. Terowongan-terowongan batu. Dan kalau pas kita masuk di bawah terowongan itu bising sekali. Kayak suara yang karena kan banyak mobil lewat dan dia kedap suara karena di dalam batu. Mudah-mudahan Allah sampaikan kamu semua. Amin. Dan ketika kamu sampai ke kota Mekah untuk berhaji dan berumrah, mudah-mudahan kamu sehat walafiat. Amin. Sehat kuat kaki untuk jalan, untuk beribadah, untuk sa'i, untuk tawaf. Amin ya rabbal alamin. Kita itu jadi katanya salah satu motivasi olahraga, banyak jalan, jaga kesehatan, biar nanti pas haji dan berumrah kita udah terbiasa jalan. Malu-maluin masih muda, pas haji umrah didorong pakai kursi roda atau pakai skuter jalannya. Walaupun nggak masalah, tetap berpahala, tetap sah. Tapi pahalanya beda sama orang yang tawaf jalan kaki dan sa'i jalan kaki. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditawari, Allah menawarkan kepadaku untuk menjadikan gunung-gunung kota Mekah itu menjadi emas. Fakultu, maka aku jawab, la ya Rabb, tidak ya Allah, walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman, فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. Tidak ya Allah. Beliau diberi tawaran, beliau menolak dan menjawab, ya Allah, saya lebih suka untuk lapar, untuk kenyang sehari dan lapar sehari. Ketika saya lapar, saya akan berdoa kepadamu dan mengingatmu. Dan ketika saya kenyang, maka saya akan bersyukur kepadamu dan memujimu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pengen dapat dua pahala, pahala sabar, pahala syukur. Pengen dapat dua-dua pahala. Ada orang mungkin dapat pahala syukur, ada orang mungkin dapat pahala sabar. Diuji sama Allah, diuji. Tapi Rasulullah pengen dapat pahala syukur dan pahala sabar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wa Jibril ala Safa. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama malaikat Jibril di Bukit Safa. Jadi ini sejak di Mekah sudah ditawari sama Allah untuk jadi orang yang kaya raya, nabi yang kaya raya. Pada suatu hari Rasulullah bersama malaikat Jibril di Bukit Safa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengadu, bercerita kepada malaikat Jibril, ya Jibril, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma aqsa li ahli Muhammadin suffatun min daqiqin wala qafun min sawiqin. Wahai Jibril, demi Tuhan, demi Allah yang mengirimmu, yang mengutusmu membawa kebenaran. Jadi ceritanya Nabi Muhammad cerita, ngadu sama malaikat Jibril atau sekedar ngomong aja. Wahai Jibril, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, tidak pernah atau tidaklah keluarga Muhammad
memasuki waktu sore atau bermalam di malam hari, dan mereka memiliki segenggam. Suffah itu segenggam. Suffatun min damin, segenggam tepung. Wala kafun min sawir, dan juga tidak juga segenggam gandum. Tepung sama gandum apa bedanya Ustazah? Dia mungkin yang kasar sama yang lembut. Yang kasar sama yang lembut. Jadi Rasulullah ngomong sama malaikat Jibril, "Walladzi ba'atsaka fil haqq." Tidak pernah keluarganya Nabi Muhammad bermalam di malam hari dan mereka menyimpan segenggam gandum, segenggam tepung atau segenggam gandum. Kita punya berapa karung beras setiap malam? Kita punya berapa karung tepung setiap malam? Kita punya berapa jenis makanan setiap malam yang kita simpan? Dan Rasulullah berkata, tidak pernah berlalu atau kami setiap memasuki malam tidak pernah menyimpan walaupun segenggam tepung atau segenggam gandum. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan beliau kepada malaikat Jibril, "Falam yakun kalamuhu bi asra' min an sami'a haddatan minas sama' afza'athu." Ketika beliau selesai ngomong, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amrallahul qiyamah an taqum." Apakah hari kiamat sudah tiba wahai Jibril? Kaget Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah ngomong, tadi yang ngomongan beliau betul terdengar suara gemuruh, bergetar, sampai beliau kaget. Dia bilang, "Kiamat sudah datang kan? Kiamat sekarang terjadi?" Maka kata malaikat Jibril, "La, walakin amara Israfil fanazala ilaika hina sami'a kalamik." Maka kata malaikat Jibril, "Enggak, Allah belum menyuruh kiamat untuk terjadi, tetapi Allah menyuruh Israfil untuk turun kepadamu ketika mendengar ucapanmu yang tadi." Fatahu Israfil, maka datang malaikat Israfil, faqala, inna Allah ta'ala qad sami'a ma dzakarta, fab'athani ilaika bimafatihi khazainil ard, wa amarani an a'rida 'alaika in aradta an usayyira ma'aka jihbana tihama zumurrudan wa yaqut wa dhahaban wa fiddah, fa in syi'ta nabiyyan malika wa in syi'ta nabiyyan abda. Maka malaikat Israfil berkata, wahai Rasulullah SAW, ketika Allah mendengar apa yang engkau ucapkan, maka Allah mengutusku untuk datang kepadamu dan menawarimu kunci-kunci kekayaan dunia, kekayaan bumi dan langit. Kalau engkau menyuruhku untuk menjadikan Gunung Tihama itu gunung yang ada di kota Mekah, untuk menjadi zamrud dan yakut, menjadi emas permata, menjadi emas dan perak dan juga batu-batuan permata, akan aku lakukan. Israfil itu adalah malaikat yang mengatur rezeki, yang mengatur hujan, yang mengatur rezeki setiap hamba. Itu malaikat Israfil atau Mikail? Harusnya Mikail ya, dalam cerita di sini Israfil. Kata beliau, kalau engkau mau wahai Rasulullah untuk aku jadikan gunung-gunung kota Mekah ini menjadi zamrud, menjadi batu-batu permata, yakut dan juga emas dan perak, akan aku lakukan. Engkau pilih ya Rasulullah, engkau ingin menjadi seorang nabi yang di saat yang sama raja yang kaya raya, atau menjadi seorang nabi dan juga seorang hamba-Nya Allah. Seorang nabi dan hamba, atau jadi seorang nabi dan raja. Fa'alma ilaihi Jibril an tawadha. Kemudian Rasulullah memandang kepada malaikat Jibril. Memandang kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan isyarat. Dengan wajah malaikat Jibril memberikan isyarat agar Rasulullah merendahkan diri, agar Rasulullah bersikap tawadhu. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Israfil, "Bal nabiyyan 'abda, bal nabiyyan 'abda, bal nabiyyan 'abda." Saya pilih jadi hamba Allah dan jadi nabi. Saya pilih jadi nabi dan jadi hamba Allah saja. Saya pilih jadi nabi dan juga jadi hamba Allah. Rawahu Tabrani bi isnadin
kita pahami kesusahan yang beliau hadapi sallallahu alaihi wasallam, kesulitan yang beliau hadapi dari kelaparan, dari kekurangan, itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darul Busiri haitsu qala, mudah-mudahan Allah merahmati Imam Busiri ketika beliau berkata dalam syair Burdah, warawadathu jibalu syuqqu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami, dan gunung-gunung menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi emas, menawarkan diri mereka untuk berkhidmat kepada Nabi untuk menjadi emas, dia gunakan kemana saja beliau mau, untuk apa saja beliau kehendaki. Tapi ternyata Rasulullah menolak sallallahu alaihi wasallam. Wa amma khubzu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun roti. Kalau menceritakan tentang roti berarti menceritakan tentang makanan sehari-hari. Ceritakan makanan sehari-hari. Kalau tadi Aish itu kehidupan sehari-hari secara umum. Kalau khubuz berarti apa yang beliau makan. Wa amma khubzu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad wa ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layal mutatabi'ah qawmiyah huwa wa ahluhu la yajidu 'asha'a wa kana aktsaru khubzihim khubzus sya'iri. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malam-malam secara berturut-turut, melalui banyak malam secara berturut-turut, tawiyah, dalam keadaan perut kosong, huwa wa ahluhu, beliau dan keluarga beliau, la yajiduna asya'a, tidak punya makanan untuk dimakan di waktu malam, wa kana aktsara khubzihim khubzus sya'ir, dan kebanyakan roti yang mereka makan atau makanan yang mereka makan adalah roti gandum. Roti gandum. Saya perhatikan banyak sekali para sholihin, para ulama kita, habaib kita, mereka kalau mau makan roti itu nggak mau roti yang putih, tapi lebih pilih roti yang gandum. Memang kita di Indonesia, negara kita tidak menanam gandum, makanya gandum itu cenderung mahal. Kita nanamnya beras, beras, dan kita makannya antara makan nasi sama makan tepung beras. Orang Banjar dan orang Indonesia secara umum, mereka, jadi kita itu subhanallah ditumbuhkan Allah tumbuh-tumbuhan sesuai dengan kebutuhan penduduk di negeri tersebut. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk makan sesuai dengan apa yang Allah sediakan di negeri. Di negeri kita. Kita nggak perlu susah-susah cari roti gandum, harus bikin roti gandum seperti gandumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak harus susah-susah untuk cari garam Himalaya yang berasal dari gunung di Himalaya, atau kita harus makan kayak makanan orang barat, harus makan oat, harus makan sorghum, harus makan berasnya orang Jepang yang katanya sehat. Enggak, kita bisa makan makanan yang Allah sediakan di negeri kita dengan berbagai keanekaragaman cita rasa lokal. Kita punya ipau, kita punya wadah-wadah yang terbuat dari tepung-tepung beras, kita punya lapis, kita punya apa lagi? Bubuk kok, kita punya. Kamu tahu makananmu apa aja? Hah? Apa lagi apa? Bubuk kok. Terus apa lagi, Pak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Makan sesuai dengan yang Allah sediakan di negeri
kita. Paling cocok memang orang kita yang makan nasi. Kalau sudah makan gandum biasanya pada belum makan, belum kenyang. Padahal gandum juga mengenyangkan. Nah, kalau kita di sini kita makan sesuai dengan kearifan lokal yang Allah sediakan. Gak usah susah-susah, mahal-mahal. Harus makan kayak orang diet orang Barat, diet orang Jepang, diet orang Arab, gak usah. Makan sesuai dengan apa yang Allah sediakan dan itu lebih sehat. Asalkan tidak berlebihan dan itu semua berlaku. Mau makanan diet apa saja kalau berlebihan tetap saja memberikan mudarat. Dan Rasulullah SAW di sini dijelaskan, aktsara khubzihim khubzus syair. Kebanyakan makanan baginda Nabi itu makan roti yang terbuat dari gandum. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syair yawmayn mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, keluarga Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut dari roti gandum. Keluarga Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Ini di masa-masa senang. Di masa-masa beliau sudah mulai berkecukupan. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Walaupun ada harta beliau miliki, walaupun beliau punya banyak hewan ternak seperti yang diceritakan, di masa-masa beliau punya simpanan gandum, tetap saja beliau bersederhana dalam makan, tidak kenyang 2 hari berturut-turut. Berarti ada 1 hari kenyang, ada 1 hari lapar. Seperti yang beliau sampaikan, saya lebih suka 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. 1 hari merasa kenyang, 1 hari merasa lapar. Jadi kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah keluarga Rasulullah SAW kenyang makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Wa an Sulaim bin Amir rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma kana yafdulu an ahli baitin nabi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzu sya'ir. Kata Abu Umamah al-Bahili, beliau berkata, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kelebihan atau berbuang-buang roti gandum. Maksudnya apa? Apa yang dimiliki Rasulullah itu mencukupi 1 hari beliau saja. Tidak pernah sampai nyimpan lebih. Tidak pernah sampai menyimpan lebih. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma'rufi'an an ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam kisratu khubzin hatta qubid. Tidak pernah, kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah ada hidangan yang tersisa dari roti gandum, dari hidangan yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marufi'ah itu tidak pernah diangkat atau maksudnya tidak pernah tersisa. Jadi dihidangkan kepada Rasulullah roti itu langsung sekali habis. Antara dia sedikit atau jumlahnya cukupan, pas-pasan, secukupnya. Begitu dihidangkan habis. Tidak ada yang tersisa untuk disimpan atau diangkat dari hidangan. Sisa hidangan itu nggak ada. Begitu makan langsung habis. Begitu Rasulullah makan sampai beliau wafat. Hidangan Rasulullah itu seperti itu. Tidak pernah tersisa dari hidangan roti yang dihidangkan kepada baginda Nabi sampai beliau wafat. Menjelaskan kepada kita roti yang beliau makan imma sedikit atau pas-pasan hingga tidak ada sisa. Jadi kalau kita bisa makan sampai habis tanpa menyisakan, perlu kita berbahagia. Karena kita ada sedikit ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan gak ada sisa. Gimana biar kita makan gak ada sisa, gak pakai dibuang, ambil sedikit. Jangan kita pas lapar
lapar, kemudian kita melihat menunya banyak, kita pengen ngerasain semuanya. Andang, semua kita ke dalam piring, sampai penuh piring kita. Padahal perut kita juga nggak sebesar piring itu. Lalu begitu kita makan 1, 2 suap, 3 suap, 5 suap, kita udah mulai merasa kenyang. Akhirnya masih ada tersisa separuh dari isi piring. Kita kemana? Seringkali kita membuang-buang makanan karena di awal kita mengambil terlalu banyak. Mengambil terlalu banyak. Maka tips biar kita pada pembuangan pas makan apa? Ambil sedikit. Kalau masih kurang nanti bisa nambah lagi. Saya biasanya kalau makan sekali makan langsung banyak gitu. Kalau saya makan sedikit, tapi nanti disindir. Iya sedikit, nanti nambahnya sama aja kayak orang ngisi dari awal isinya banyak. Seperti itu. Jadi tipsnya adalah ambil sedikit. Kalau nambah lagi, nanti kita pas nambah itu sambil mikir, nambah kayak, udahlah nggak apa-apa, nggak usah nambah, ngikutin sunnah Nabi. Jadi masih ada sempat jeda kita ngasih waktu buat berpikir. Kalau kita sudah keburu ngambil banyak dari awal, udah kena kacau, sudah kena tangan. Mau kita kasihkan orang gak tega, mau kita kasihkan kucing gak mau makan. Akhirnya apa yang terjadi? Mau kita masukkan ke dalam perut kita, sudah kekenyangan, tidak muat lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita buang. Dan itu tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya baginda Nabi SAW, ketika makan tidak ada makanan yang tersisa yang diangkat untuk disimpan. Ini sunnah. Tipsnya biar bisa ngelakuin sunnah ini apa? Ngambil nasi sedikit. Dan salah satu tips biar kita itu makan sedikit, ketika makan kunyah lebih lama. Katanya kita disuruh mengunyah 21 kali kunyahan. Kunyah lebih lama. Dan ketika kita mengunyah lebih lama, perut kita akan mengirimkan sinyal kepada otak kita bahwa sudah kenyang. Hingga kemudian kita merasa sudah kenyang. Berbeda ketika kita lapar sekali, lalu kita makan. Makan itu kayak kucing. Makan rasanya semua mulutnya dia mau taruh di tempat makan tuh. Dia makan sambil ngomel-ngomel, dia makan. Enggak sempat munyah, bahkan kadang-kadang sampai kesel. Semua mau dia telan dalam satu waktu. Itu seperti makannya orang yang tidak beradab, tidak menjaga adab dan sunnah Rasulullah SAW. Selapar-laparnya kita tetap kita itu harus tenang. Salah satu sifatnya orang talibul ilm, dia tenang, makan tenang, sholat tenang, jangan buru-buru, jangan kayak orang kehantuan, kelaparan, semua mau dimasukin. Tenang, suap pelan-pelan, teguk pelan-pelan, hirup pelan-pelan. Waqad warada anha, daripada Sayyidah Aisyah juga radhiyallahu taala anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa 'indi syai'un ya'kuluhu du kabidin illa shatru sha'irin fi raffin li ay nisfu wasqin fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltahu fafani. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Sayyidah Aisyah bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saya tidak memiliki simpanan makanan. Dengarkan, saya tidak memiliki simpanan
gandum. Dan setiap hari saya ambil dari gandum itu, untuk saya jadikan roti makan sehari-hari. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Sampai-sampai saya penasaran, kok gandumnya nggak habis-habis. Akhirnya suatu hari saya timbang. Begitu saya timbang, sekali makan habis itu habis. Sekali makan kemudian habis. Paham atau tidak? Jadi ketika Rasulullah SAW wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah, kan Rasulullah Sayyidah Aisyah kan istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah itu istrinya Rasul. Ketika ditinggal suami, beliau tak punya makanan di rumah selain separuh. Jadi ada satu plastik gandum, tempat nyimpan gandum biasanya cuma ada separuh isinya gandum. Setelah wafatnya baginda, beliau ngambil dari kantong gandum itu setiap hari buat bikin roti. Beliau ambil tanpa ngeliat, ambil gandumnya setiap hari, besoknya ambil lagi, hari ketiga ambil lagi, seminggu ambil lagi, sampai beliau heran, kok gandumnya nggak habis-habis ya? Ketika beliau heran gandumnya nggak habis-habis, akhirnya beliau timbang, berapa sih isi gandum ini, isi plastik ini seberapa banyak sih? Kok nggak habis-habis? Ketika beliau timbang, sekali aja beliau gunakan dan beliau jadikan roti, besoknya udah habis. Jadi kadang-kadang katanya para sholihin, kalau kita mau ngasih kasih orang, kasih tamu, biar berkah jangan dilihat. Jadi dari itu saya perhatikan, ketika di dalam acara-acara besar, makanan, wadah makanan itu biasanya ditutupin pakai kain. Dan mereka ngambil nasi itu, jadi kayak ditutupin kayak serbet, ngambil nasi, kemudian ngambil dicedok sendiri, kayak gitu. Dicedok tangan aja yang masuk, masukin ke piring. Cedok tangan aja yang masuk. Biar apa? Biar dapat sir dari berkahnya ini. Biar dapat sir, biar nasinya berkah, nggak habis-habis, mencukupi semua tamu yang datang. Itu salah satu cara. Biar nasi yang kita bagikan untuk tamu berkah. Tentu aja sambil kita sholawatin, sambil kita bacain. Salah satunya adalah dengan ditutupin kain, habis itu masuk ke tangan kita sambil ngaut ke nasi, ke piring tanpa kita lihat. Kadang-kadang ketika kita tinggal sedikit cukup kadar, gitu. Jadi nggak usah dilihat, Itu salah satu kebiasaannya orang-orang soleh kalau mereka menjamu tamu, mereka nggak lihat. Dan itu juga mukjizat, dan ini mukjizat yang Rasulullah tinggalkan untuk Sayyidah Aisyah. Mukjizat yang Rasulullah tinggalkan untuk Sayyidah Aisyah setelah beliau wafat. Tapi begitu beliau timbang, habis. Dan saya ingat sekali, umi saya juga cerita begitu. Kalau Abi ngasih umi uang, itu sama umi ketika ngambil nggak pernah dilihat. Ngambil. Dulu masa kami tinggal di Temboro jauh dari keluarga, sempat mengalami masa-masa susah. Katanya umi itu kalau ngambil uang dari ada wadah tempat nyimpan uang kayak kadut, jarang banyak kadut ya, semacam tas kecil dari kain. Kalau mengambil duit, umi nggak pernah ngelihat dan nggak pernah ngitung. Selama tidak dihitung uangnya masih ada. Tapi kalau pas dihitung dari awal duitnya 100 sejuta contoh, 10 lembar abang. Kita kan lihat, udah ngambil satu, besok udah ngambil satu lagi, besok udah ngambil satu. 10 hari ke 10 kita udah yakin habis, paham nggak? Nah, ada sir di situ daripada sir mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga terjadi pada perang Khandaq. Ketika itu ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah kelaparan dalam perang Khandaq, maka beliau berkata kepada istri beliau, mana kata saya? Berkata kepada istri beliau, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan lapar. Kata seorang sahabat kepada istrinya, aku mau bikin, ayo kita sembelih kambing, kita siapkan roti gandum untuk Rasulullah saja. Kita bikin hidangan untuk Rasulullah. Maka datang dibikin di rumah, datang sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami menyiapkan hidangan untukmu, bawa orang-orang terdekatmu saja. Saya pengen menjamu engkau saja. Kata Rasulullah SAW, tolong kamu
sampaikan kepada orang di rumah, tutupi hidangan, dan jangan ada yang membuka apa istilahnya panci gitu. Jangan ada yang membuka kuali, biarkan tertutup dan tunggu aku sampai datang. Kemudian diundang sama Rasulullah SAW semua pasukan yang ada di dalam perang Khandaq. Wahai ahlul Khandaq, gitu ya. Fulan bin Fulan mengundang kita untuk makan di rumah beliau. Lari tuan rumah yang mengundang Nabi Muhammad ini kepada Rasulullah SAW, kepada istri beliau. Datang ke rumah, ngomong sama istrinya, ya Fulana, wahai istriku, katanya. Apa? Rasulullah malah mengundang satu kampung, mengundang satu pasukan untuk datang ke rumah kita. Maka kata istrinya, kalau Rasulullah yang mengundang, insya Allah fihi khair. Pasti ada rahasianya, kita serahkan Allah wa Rasuluhu a'lam. Pokoknya urusannya Allah dan Rasulnya aja sudah. Kita nggak tahu urusan yang jelas, kita dari awal niatnya cuma undang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad punya keinginan lain, niat lain, itu urusannya beliau dan dituruti. Kemudian Rasulullah yang menghidangkan makanan. Dipanggil 10 masuk, dikeluarkan hidangan, talam itu dikeluarkan, roti sama lauk. Istilahnya nasi sama dagingnya, nasi. Masuk 10, kenyang keluar. Masuk 10, kenyang keluar. Masuk 10, kenyang keluar, sampai semua pasukan makan dan kenyang pada hari itu. Kemudian baru terakhir Rasulullah menghidangkan makanan. Ketika istri si sahabat ini ngecek itu kuali masih utuh sama tidak berkurang sedikit pun. Sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat beliau. Dan beliau ketika itu menjadi orang yang terakhir makan. Jadi orang yang terakhir makan. Semua yang bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi banyak, menjadi barakah. Dan ini barakah yang kita pengen dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang sedikit jadi bermanfaat, amal yang sedikit pahalanya banyak, istighfar yang sedikit bisa ngampunin dosa yang banyak. Saya tahu, kita tahu, masing-masing tahu, istighfar kita sedikit. Dari dosa-dosa kita yang begitu banyak, istighfar kita cuma dikit. Tapi kita pengen istighfar yang dikit, sholat yang dikit, baca Quran yang dikit, niat solehah yang dikit, amal soleh yang dikit. Ini bisa gitu menjadi berkah, menjadi sebab kita ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mampu membayar untuk dapat tiket ketemu sama Nabi Muhammad dengan amal soleh kita yang serba sedikit, nggak mampu. Makanya kita pengen berkah. Apa arti berkah? Kata para ulama, ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang dapat berkahnya Rasulullah SAW, dapat berkahnya bulan Rabiul Awal, dapat berkahnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dapat berkahnya malam kelahiran Rasulullah SAW, dapat berkahnya orang-orang yang cinta sama Rasulullah SAW, dapat berkahnya syair-syair yang dibaca, doa-doa yang dibaca, yang dilantunkan dari hati-hati orang yang mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang mendapatkan pandangan ridha daripada Rasulullah SAW, yang menggembirakan hati Rasulullah SAW, dan juga nanti di akhirat dikumpulkan, dipertemukan, diberikan nikmat untuk mendapatkan gelas-gelas telaga Kautsar dari tangannya Rasulullah SAW. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana